A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulil a'zam Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala ahli baitihi thayyibin tahirin. Aqulu lakum assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah senantiasa kita bersyukur atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita, dan marilah kita selalu berusaha untuk menjadi orang yang bijak dengan cara kita harus memiliki pemikiran yang terbuka. Kita menerima setiap pemikiran yang memang pemikiran tersebut berdasar. Pada kesempatan yang baik ini, kita ingin menyempurnakan pembahasan kita tentang keterbukaan dalam berpikir. Kita sampai kepada poin kelima. Keterbukaan dalam berpikir akan bisa menyelesaikan problem kehidupan. Yang namanya manusia itu tidak lepas daripada problem. Jadi kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan, aku selama hidupku tidak pernah memiliki problem, ketahuilah bahwa orang tersebut adalah orang yang pendusta. Kenapa? Karena dimensi yang dimiliki oleh manusia tidak hanya terbatas pada dimensi jasmani. Kalau seandainya seseorang tidak memiliki problem dalam dimensi jasmani, maka coba lihat apakah dia memiliki dimensi rohani atau tidak. Ketika kita berbicara tentang dunia, maka kita tidak akan bisa lepas daripada problem. Contoh, tatkala kita sudah belajar ilmu, kita sudah alim, kita dihadapkan dengan satu problem yang besar, yaitu apa? Yaitu bagaimana kita bisa menghadapi makar iblis. Problem juga. Bagaimana kita bisa mengontrol jiwa kita? Problem juga. Bagaimana kita bisa hidup sosial dengan baik? Itu juga problem juga. Kenapa? Karena hidup bersosial artinya kita bisa memberikan manfaat kepada orang lain. Kita harus tabah. Lah kalau seandainya tetangga kita adalah orang yang suka usil, suka menggibah kita, maka di saat itu kita mengalami kesulitan untuk bisa bersosial. Karena kita ingin berbuat baik, tapi tetangga kita selalu menyerang kita. Kalau kita tidak memiliki pemikiran yang terbuka, maka mustahil kita bisa mencari solusi. Karena untuk bisa mendapatkan solusi yang efektif, solusi yang tepat adalah dengan cara melihat bagaimana orang lain melihat satu perkara. Contoh, ketika kita menelaah, membaca hadis-hadis Nabi, penjelasan manusia-manusia suci, maka artinya kita sedang berpikir secara terbuka. Kita ingin memasukkan nasihat-nasihat manusia-manusia suci ke dalam diri kita. Itu namanya apa? Berpikir terbuka. Tapi kalau seandainya ada orang yang terlalu percaya diri, dia mengatakan saya tidak butuh kepada orang lain. Akal saya cukup untuk bisa menyelesaikan problem saya. Orang seperti ini tidak akan mungkin bisa menyelesaikan problem. Karena sifat seperti ini adalah problem. Ketika dia seperti itu, berarti dia telah terjangkit sifat ghurur, sifat berbangga diri. Dan sifat berbangga diri itu tidak dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang itu kalau ingin bisa menyelesaikan problem dengan baik, dia harus memiliki pemikiran yang terbuka. Kemudian yang keenam, keterbukaan dalam berpikir akan menjadikan orang mampu hidup berdampingan dengan baik.
manusia itu adalah makhluk sosial. Yang namanya makhluk sosial itu dituntut untuk hidup bersama dengan orang lain. Kalau seandainya kita tidak pandai dalam bersosial, maka hanya problem yang kita hadapi. Kita tidak bisa hidup dengan nyaman, tenang, bahagia. Contoh, kita hidup bertetangga dengan orang lain. Kalau seandainya kita tidak bisa menghormati hak tetangga, berbuat adil kepada tetangga, maka tetangga pun boleh jadi akan berbuat yang sama dengan kita. Nah, kalau seandainya tetangga sudah menzalimi kita, merusak kenyamanan kita, merusak kehidupan kita, maka kita tidak akan bisa menikmati hidup yang nyaman, bahagia. Jadi, kalau kita ingin hidup dengan baik, hidup berdampingan dengan orang lain, kita harus terbuka pemikirannya. Mungkin tetangga kita memiliki suatu pendapat tertentu. Tetangga kita yang lain memiliki pendapat tertentu. Dan dua pendapat ini ternyata bertentangan dengan kita. Kita harus terbuka dong. Kita harus bisa menampung semua pendapat. Dan kalau seandainya kita ingin meluruskan pendapat-pendapat ini, kita luruskan dengan baik. Makanya kita telah menjelaskan bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengajarkan Rasul bagaimana berdakwah dengan baik. Kita harus memberikan nasihat dengan baik. Kalau seandainya kita masuk ke dalam dialog ilmiah, kita harus memakai cara-cara yang baik. Tidak boleh meremehkan, tidak boleh mencaci, dan tidak boleh berbohong. Jadi tadi para pemirsa, poin yang keenam daripada keterbukaan dalam berpikir adalah bahwa keterbukaan dalam berpikir akan menjadikan orang mampu hidup berdampingan dengan baik. Kemudian yang ketujuh, keterbukaan dalam berpikir itu tuntutan fitrah manusia. Kalau kita ingin kembali dan melihat diri kita, yang namanya fitrah manusia itu cinta kepada kesempurnaan. Yang namanya fitrah manusia itu cinta kepada keindahan. Kesempurnaan, keindahan itu tidak akan mungkin dihasilkan tanpa bantuan orang lain. Kalau sudah berbicara tentang orang lain, maka kita harus menghadapi perbedaan pendapat, keragaman hidup, keragaman budaya. Makanya kalau seandainya ada seseorang yang mempersoalkan budaya yang bertentangan dengan budayanya, dan budaya tersebut pada dasarnya tidak bertentangan dengan ajaran agama, maka orang tersebut perlu melihat fitrahnya. Ketika dia menyadari bahwa dia adalah manusia dan dia hidup di alam manusia, maka seharusnya dia faham, sadar. Ketika ada orang lain dengan budaya yang berbeda, hal itu wajar. Karena seseorang itu terpengaruh dengan lingkungan, terpengaruh dengan budaya yang meliputi dirinya. Makanya kalau seandainya kita menghadapi dan bertemu dengan orang lain yang memiliki budaya yang berbeda, kita harus bisa terbuka, mengerti. Tidak boleh kita egois, kita mengatakan bahwa budaya seperti itu tidak boleh ada. Budaya yang kita miliki adalah budaya yang terbaik, yang harus dimiliki oleh setiap manusia. Ini namanya pemikiran yang tidak terbuka, kolot namanya. Baiklah pemirsa, insyaallah kita akan melanjutkan pembahasan kita tentang ilmu. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai orang yang berilmu dan orang yang mengamalkan ilmu kita dan orang yang terhidayai dengan ilmu kita. Kita akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Savior Academy